Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, kata Nabi. Ada dua nikmat yang banyak sekali umat manusia lalai terhadapnya. As-sihah wal faragh. Dua nikmat itu adalah nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Tidak dapat kita pungkiri, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Banyak manusia yang hidup di atas muka bumi ini, jutaan jumlahnya, bahkan miliaran. Akan tetapi hanya sedikit dari mereka yang menyadari bahwa dua nikmat ini sangat penting, sangat memanfaatkan dua nikmat ini. Alhamdulillah, sampai detik ini kita masih memanfaatkan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan yang Allah berikan untuk memperbanyak amal baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada qudwah kita, kepada tauladan kita, kepada junjungan alam, yakninya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau, kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengulas dan membahas tentang kemuliaan Al-Quran. Tidak terasa kita saat ini telah memasuki penghujung bulan suci Ramadan. Ramadan dulu, kalau bolehlah kita lihat ke belakang lagi, bagaimana sejarah menyebutkan bahwa 12 bulan di tahun Hijriah, mulai dari bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampai ke bulan Zulhijjah, tidak ada satupun yang membedakan bulan yang satu dengan bulan yang lain. Maknanya, derajat antara satu bulan dengan bulan yang lain itu sama, tidak ada satu apapun yang membedakan. Tetapi teman-teman sekalian, itu semua berubah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk menurunkan Al-Quran di suatu bulan, yaitu bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan awal pertama kali Al-Quran diturunkan. Maka seketika itu bulan Ramadan derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat kita lihat, bukankah di antara 12 bulan itu hanya di bulan Ramadan saja kita diwajibkan berpuasa satu bulan penuh? Bukankah Nabi yang menyebutkan langsung bahwa di bulan Ramadan Allah buka pintu-pintu keberkahan? Bukankah Nabi yang menyebutkan bahwa di bulan Ramadan Allah belenggu setan-setan yang mengganggu umat manusia ketika beribadah? Masih banyak lagi keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Karena apa? Karena Allah menghendaki Al-Quran turun di bulan suci Ramadan. Di antara 30 hari di bulan Ramadan, 30 malam, ada lagi satu malam di antara 30 malam itu yang kemuliaannya luar biasa. Bahkan Allah menyebutkan kemuliaannya jauh lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun lebih kurang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala lagi-lagi menghendaki menurunkan Al-Quran pada malam tersebut. Inna anzalnahu fi lailatul qadri, kata Allah. Dalam ayat lain Allah juga menyebutkan Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Quran di suatu malam, dan malam ini kemuliaannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan jika kita beribadah, membaca Al-Quran, sholat tahajud, berzikir, sholat witir, sholat tarawih tepat pada malam Lailatul Qadar, maka
Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka seketika itu kebaikannya, pahalanya minimal sama dengan 1000 bulan lamanya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, Al-Quran itu mulia. Segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala sandingkan dengan Al-Quran pasti mendapatkan kemuliaan-kemuliaan itu. Bulan Ramadan misalkan seperti yang telah kita sebutkan tadi, dulu derajatnya sama dengan bulan-bulan yang lain. Tapi ketika Allah turunkan Al-Quran, derajatnya berubah, teman-teman. Diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki kemuliaan. Begitu juga dengan malam. Malam yang dulu biasa-biasa saja, derajatnya diangkat oleh Allah karena Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Tidak hanya bulan Ramadan, tidak hanya malam Lailatul Qadar, bahkan malaikat yang Allah kehendaki untuk menyampaikan wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi malaikat yang terbaik di antara malaikat-malaikat yang lain. Dia adalah siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Tidak hanya malaikat, teman-teman sekalian, bahkan manusia yang Allah kehendaki, yang Allah berikan mukjizat mulia berupa Al-Quran ini, menjadi manusia yang paling mulia, tidak hanya di bumi, akan tetapi di semesta alam. Ia adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata Allah Subhanahu wa taala. Wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai rahmat, sebagai bentuk kasih sayang kepada semesta alam. Tidak hanya kepada manusia, tapi semesta alam. Maknanya hewan mendapatkan kasih sayang Nabi, tumbuhan mendapat kasih sayang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah sebagai bentuk kasih sayang bagi langit, bagi bumi, bahkan malaikat dan jin sekalian. Maka tak heran kita betapa mulianya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada istri beliau, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana kiranya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Sayyidatuna Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran, maka akhlak Nabi itu adalah Al-Quran itu sendiri. Maknanya apa? Segala apa yang dilakukan oleh Nabi adalah bentuk aplikasi daripada isi-isi Al-Quran. Mulai dari bagaimana beliau bertutur kata, adab beliau, keseharian beliau, bagaimana beliau bersosialisasi dengan masyarakat, bagaimana beliau berinteraksi dengan masyarakat dan lain sebagainya, bermuamalah juga demikian. Maka segala apa yang dilakukan oleh Nabi adalah akhlak Al-Quran. Maka teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah, kita ini butuh banyak kebaikan di hadapan Allah. Kalaulah kita ingin mendapatkan kemuliaan, tak perlu kita berlomba-lomba untuk mencari kemuliaan di dunia, mencari harta yang banyak, berebutan kekuasaan dan lain sebagainya. Kita boleh memperbanyak harta, tapi yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita mulia dengan harta itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa hal yang telah disampaikan tadi, dapat kita lihat bahwa bulan Ramadan, Lailatul Qadar, malaikat Jibril, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak mendapatkan kemuliaan dari Al-Qur'an. Maka tak heran kita ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dunia ini ada orang yang terbaik, ada orang yang beruntung. Menjadi wali kota, terpilih sebagai wali kota adalah orang yang beruntung. Terlahir dari keturunan orang yang soleh adalah orang yang beruntung. Terlahir dari keturunan konglomerat adalah orang yang beruntung. Terlahir sebagai orang yang beriman adalah orang yang beruntung. Tapi di antara orang-orang yang beruntung ini ada yang paling beruntung, kata Nabi Muhammad SAW. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, kata Nabi. Sebaik-baik kamu adalah kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maknanya kita, apapun profesi kita saat ini, seorang pengusahakah, petanikah, perkebunkah, seorang bupatikah, seorang gurukah, dosenkah, atau apapun itu, maka belum menjadi orang yang terbaik sebelum belajar Al-Quran, kata Nabi Muhammad SAW. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya.
Maknanya kita, apapun profesi kita saat ini, seorang pengusaha kah, petani kah, berkebun kah, seorang bupati kah, seorang guru kah, dosen kah, atau apapun itu, maka belum menjadi orang yang terbaik sebelum belajar Al-Quran. Kata Nabi Muhammad SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Maka tak heran kita di hari kiamat nanti Al-Quran akan memberi syafaat kepada orang-orang yang sangat dekat dengannya. Nabi Muhammad mempunyai syafaat bagi orang-orang yang ia pilih. Orang-orang soleh dapat pula membantu orang-orang yang ia cintai. Tapi ada lagi satu hal yang dapat memberikan syafaat kepada orang-orang yang beruntung, yaitu Al-Quran dapat memberikan syafaat di hari kiamat. Iqra'ul Quran, kata Nabi Muhammad SAW, bacalah Al-Quran, pelajari Al-Quran, pahami Al-Quran, tadaburi Al-Quran, amalkan sedikit demi sedikit apa yang ada di dalam Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena nanti, kata Nabi Muhammad SAW, di hari kiamat Al-Quran akan datang sebagai syafaat kepada para sahabatnya. Siapa para sahabat Al-Quran? Mereka adalah orang-orang yang hatinya selalu terpaut dengan Al-Quran, selalu membaca Al-Quran, mempelajarinya, mentadabburinya, serta memiliki kecintaan yang sangat lebih kepada Al-Quran itu sendiri. Al-mahiru bil Quran, kata Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang telah mahir membaca Al-Quran, lidahnya fasih mengungkapkan huruf-huruf dan kata-kata yang ada dalam Al-Quran, suaranya indah melantunkan ayat suci Al-Quran, faham dengan isi-isi dan makna-makna Al-Quran, dan berusaha untuk mengamalkan segala apa yang ada di dalam Al-Quran, maka mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Ma'as safaratil kiramil bararah, mereka akan dibangkitkan di hari kiamat bersama barisan para malaikat, kata Nabi Muhammad SAW. Tidak perlu kita merasa minder atau bahkan merasa malu, belum mempunyai lisan, belum begitu faham dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena orang-orang yang membaca satu huruf saja dan memiliki kemauan yang tinggi, sungguh-sungguh dalam mempelajari kata demi kata, huruf demi huruf, kalimat demi kalimat yang ada di dalam Al-Quran, akan mendapatkan dua pahala, kata Nabi. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta wa huwa 'alaihi syaqun, kata Nabi, orang-orang yang membaca Al-Quran, lidahnya terbata-bata, bahkan lidahnya keluh dan merasa berat mengucapkan huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran. Maklumlah, kita tidak lahir sebagai orang Arab, lidah kita belum terbiasa dengan huruf-huruf Al-Quran, maka wajar merasa kesulitan mengungkapkan huruf-huruf, mempelajari huruf-huruf, sifat-sifat huruf dalam Al-Quran. Maka orang-orang yang bersungguh-sungguh seperti ini akan mendapatkan dua pahala, kata Nabi. Falahu ajrani, pahala yang pertama adalah pahala ia membaca Al-Quran itu sendiri, dan pahala yang kedua adalah kesungguhan ia dalam mempelajari Al-Quran. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, maka di bulan Ramadan ini, di penghujung Ramadan ini, marilah kita memaksakan diri untuk memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Ramadan, berpuasa 1 bulan penuh, salat tarawih 1 bulan lamanya, itu bukan menandakan puasa kita dan amalan ibadah kita diterima di sisi Allah. Tapi puasa qiyamul lail kita itu amalnya diterima di sisi Allah, dapat kita lihat dari bagaimana perubahan kita ke sisi yang lebih baik setelah Ramadan berlalu. Maka di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan, tempat Al-Quran pertama kali turun, marilah kita memaksakan diri untuk memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Yang belum lancar membaca Al-Quran, pelajari huruf-hurufnya, bertadarus dengan teman-teman yang sudah mahir dengan baca Al-Quran, saling mengingatkan ketika salah. Yang sudah mulai mahir, hafal, mulai menghafal ayat demi ayat Al-Quran. Yang sudah hafal mulai memahami dan mengamalkan sedikit demi sedikit apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, sehingga ketika Ramadan ini telah berlalu, kita memiliki kebiasaan baru, yaitu senantiasa dekat dengan Al-Quran, sehingga ketika Al-Quran menganggap kita orang yang terdekat, yaitu sahabat Al-Quran itu sendiri,
ia akan datang di hari kiamat nanti sebagai syafaat yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.